Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Rosyad TV serta para pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali bersua untuk melanjutkan kajian kita terkait dengan akidah. Kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu hal-hal yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin dan itu termasuk pada kesyirikan. Dan qadarullah masyafa'ala, kita banyak temukan ini di sekitar kita. Baik mereka sadar maupun tidak sadar. Atau tahu atau tidak tahu. Perkara-perkara ini, ikhwah, sangat penting untuk disampaikan agar diri kita, keluarga kita, masyarakat kita terselamat dari perkara syirik yang berbahaya ini. Apalagi orang-orang Indonesia sangat kental budaya Hindunya. Karena memang sebelum datangnya Islam, agama yang dianut itu bukan agama Islam. Sehingga pengaruh agama Hindu tersebut masih kental dalam pelaksanaan aktivitas kaum muslimin yang ada di Indonesia. Ikhwah, di antara perkara yang masih banyak kita lihat dilakukan oleh kaum muslimin yaitu memakai gelang berupa gelang benang atau berupa gelang yang lain yang diletakkan di pergelangan tangan dengan niat untuk tolak bala atau dengan niat menghalanginya, melindungi mereka dari penyakit. Saya berikan contoh, ikhwah. Di Indonesia masih banyak kaum muslimin, terutama para pemuda, yang menganggap itu hanya sebagai aksesoris tangan. Di mana mereka melingkarkan di pergelangan tangannya berupa gelang dari rajutan benang. Benang itu terdiri dari 3 warna. Benang merah, putih, dan hitam. Sebenarnya benang ini, ikhwah,
memakai gelang yang terajut dari terdiri dari 3 warna benang ini, itu asal muasalnya dari agama Hindu. Di mana mereka mengatakan gelang 3 warna ini yaitu Tridhatu atau Sri Dhatu. Menurut mereka ini merupakan simbol daripada 3 dewa yang mereka yakini, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Dan ini merupakan perwujudan dari Trimurti tersebut. Yaitu akidah mereka yang masyhur disebut dengan Trimurti, 3 dewa. Oleh karena itu ikhwatiddin, kaum muslimin tidak boleh memakai gelang ini. Ya. Apalagi dia meyakini sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Hindu, ya, di mana gelang ini bisa membawa keberuntungan, bisa menolak bala, dan bisa menyembuhkan penyakit. Ini jelas masuk kepada kesyirikan. Kalau hal itu dia yakini, bahkan dia bisa jatuh pada syirik besar. Ya. Bagaimana kalau seandainya gelang ini hanya dipakai sebagai aksesoris? Banyak anak-anak muda sekarang, anak-anak milenial, pakai gelang seperti ini. Mereka membelinya di toko aksesoris anak-anak milenial. Ikhwah, nggak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Karena ini tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Dan bagi mereka memiliki makna tersendiri. Makna kekuatan, makna yang mengandung kekuatan 3 dewa mereka, Trimurti tersebut. Ya. Jadi ini harus diketahui oleh kaum muslimin. Nggak dibolehkan. Dan ini masuk kesyirikan. Atau contoh lagi gelang yang masyhur juga dengan sebutan akar bahar. Gelang tersebut seperti akar, dikatakan akar bahar. Bahar itu kan dalam bahasa Arab artinya laut. Jadi ini gelang dari akar yang mereka dapati dari laut. Gelang ini diyakini bagi si pemakainya, yaitu dapat melindungi mereka dari mara bahaya, dari santet, dari kekuatan magis, kemudian bisa melindungi mereka, bisa mendatangkan keberuntungan bagi mereka, dan juga bisa menyembuhkan penyakit yang sedang mereka derita. Sama persis dengan gelang yang pertama tadi, ikhwah. Oleh karena itu ikhwah, ya, tidak dibolehkan seorang muslim memakai gelang-gelang seperti ini. Ya, tidak dibenarkan. Karena bisa jatuh kepada kesyirikan. Atau mungkin gelang giok, gelang batu giok. Ini juga sering disalahartikan. Bahkan sering pemakainya meyakini hal-hal yang sifatnya keberuntungan. Nggak dibolehkan, ikhwatiddin. Ya, nggak dibolehkan. Karena mereka merupakan benda mati. Benda mati itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberi mudarat. Tidak bisa mengubah nasib seseorang. Tidak bisa menolak bala seseorang. Maka nggak dibenarkan. Atau mungkin gelang yang biasa dipakai oleh jamaah haji. Bagi siapa yang pernah melaksanakan ibadah haji, itu diberi gelang oleh pemerintah. Gelang itu bertulisan data si jamaah haji tersebut. Namanya, dari negara mana, kloter berapa, tempatnya di mana. Itu semua tercantum di gelang tersebut. Jadi sebagai identitas jamaah haji. Kalau jamaah hajinya nyasar di Mekah atau Madinah, dia tinggal tunjukkan gelang tersebut kepada polisi, dan polisi bisa menunjukkan tempatnya, tempat tinggalnya, maktabnya, atau kemahnya, atau hotelnya. Demikian ikhwah. Jadi, itu sebagai identitas. Namun sangat disayangkan, sebahagian kaum muslimin
setelah pulang haji masih dipakai dengan keyakinan gelang tersebut membawa berkah. Gelang tersebut membawa keberuntungan. Ini jadi jatuh kepada kesyirikan. Bahkan terkadang gelang tersebut dari made in negara mana begitu, dari negara kafir kita tidak tahu. Oleh karena itu ikhwatiddin, ya, memakai gelang-gelang yang gelang-gelang seperti ini dengan meyakini adanya membawa keberuntungan, menolak mara bahaya dan memberikan kesembuhan dan lainnya, ya, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Ini termasuk kesyirikan, ya, termasuk kesyirikan. Dalam sebuah hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah minas safar. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang kuningan. Ya. Faqala, "Ma hadza?" Kata Rasulullah, "Ini gelang apa? Gelang apa? Kamu kenapa pakai gelang?" Qala minal wahinah. Ya Rasulullah, ini untuk menyembuhkan penyakit lemah. Jadi pemuda ini meyakini kalau dia pakai gelang dia terasa menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih wibawa dan lain-lainnya. Kata Rasulullah SAW, faqala inza'ha, lepaskan gelang tersebut dari tanganmu. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena hanya akan menambah kamu semakin lemah. Oleh karena itu ikhwah, yang seperti ini sudah pernah terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gelang apabila dipakai akan membawa begini dan begitu, bisa begini dan bisa begitu, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam dan bisa jatuh kepada kesyirikan. Bisa jatuh kepada kesyirikan. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan gelang, di mana gelang tersebut, di gelang tersebut ada batu-batu tertentu yang memiliki tenaga magnet, begitu kan? Kemudian dengan tenaga magnet itu bisa melancarkan darah seorang pemakainya. Dengan demikian bisa menjaga kesehatannya. Kalau yang begini bagaimana ikhwah? Kalau memang itu gelang fungsinya untuk perobatan dan dia bisa diyakini secara medis bahwasanya memang magnet yang ada di gelang tersebut bisa melancarkan darah, maka dibenarkan, gak ada masalah. Memang terbukti ya secara medis. Tapi kalau hanya zam, hanya katanya, maka nggak dibolehkan. Ya, maka hal itu tidak dibolehkan. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang pertama, yaitu terkait dengan gelang. Gelang yang diyakini memiliki kekuatan khusus, dapat melindungi si pemakainya dari mara bahaya, dapat membawa keberuntungan, dan dapat menyembuhkan. Dari gelang tersebut, maka gelang yang dipakai apapun jenisnya, apakah dari benang, ataukah dari bebatuan, apakah dari tumbuh-tumbuhan, ataukah dari gigi-gigian misalnya, atau mungkin dia berupa tasbih misalnya, atau dia berupa bebatuan misalnya, maka semua itu tidak dibenarkan dan bagi sememakainya jatuh kepada kesyirikan. Yang kedua ikhwah, yang juga banyak dilakukan. Kemudian hadis ini, ya, kelanjutan hadisnya, faqala, beliau mengatakan inzaha fa innaha la taziduka illa wahna. Lepaskan ya gelang tersebut. Ya. Karena hanya membuatmu semakin lemah. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Sesungguhnya kalau kamu meninggal dengan memakai gelang tersebut, masih memakai gelang tersebut, maka kamu tidak akan sukses selamanya. Kamu tidak akan selamat
Artinya apa ikhwatiddin? Takkan selamat dari api neraka. Kan sangat berbahaya ikhwatiddin. Makanya kaum muslimin yang masih pakai gelang-gelang dengan keyakinan seperti ini, segeralah lepas dan buang. Ya, segeralah sebelum meninggal. Kalau dia meninggal, gelang tersebut masih di lengannya, masih di tangannya, masih dia pakai, ma'aflaha abada, maka dia takkan selamat selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad la ba'sa bihi. Ya, tidak mengapa, bagus sanadnya. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim, serta disetujui oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumullah. Yang kedua, yang juga banyak kita lihat di kalangan masyarakat kita, apalagi di pedesaan-pedesaan, ya, yang masih jarang adanya penyuluhan-penyuluhan agama, yaitu memakai jimat. Masya Allah. Jimat merupakan satu hal yang sangat masyhur untuk kita orang Indonesia. Jimat salah satu produk Indonesia yang sangat terkenal di mancanegara. Itulah jimat. Jimat orang Indonesia. Jimat itu banyak sekali jenisnya. Ada yang memang dilingkar di tangan seperti gelang. Mungkin kalau para pemirsa pernah melihat ada anak kecil dilingkarkan di tangannya jimat seperti ada bantalan, begitu bantalan kecil, kemudian dilingkarkan di tangannya, jimatlah itu. Allahu a'lam apa isinya. Ya tentunya dipakaikan untuk apa? Untuk menangkal bahaya. Penangkal bahaya bagi si anak kecil. Ada yang diikatkan di leher. Ada yang diikatkan di pinggang. Banyak ikhwafiddin. Ya, ada yang diletak di kantong. Jimat-jimat seperti ini jelas tidak dibenarkan, ya, dalam agama kita Islam. Tidak dibenarkan. Banyak jenis jimat kalau di Indonesia ini. Biasanya juga jimat ini ikhwah bentuknya seperti batu aki. Ya, batu aki. Di Indonesia sempat tren yang namanya batu aki. Tapi kalau sekedar dia memakai batu aki karena keindahan batu tersebut, kemudian dia berbisnis dengan batu tersebut, nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Karena laki-laki boleh pakai cincin. Tetapi kalau dia meyakini sejak dia pakai batu aki ini, perdagangannya lancar. Orang selalu suka dengan dia. Yang biasanya dia sakit, sekarang sudah semakin sehat, tidak sakit-sakit lagi. Sejak dia pakai batu aki ini. Jadi dia memakai batu aki itu dengan keyakinan seperti orang memakai gelang yang sebelumnya, ikhwah. Maka memakai batu aki ini hukumnya haram, syirik, jatuh kepada kesyirikan. Seolah batu aki itulah yang memudahkan rezekinya, seolah dengan batu aki itulah dia terlindung dari bara bahaya. Nggak dibenarkan. Apalagi yang mereka sebut dengan batu aki merah delima. Ya. Ini batu aki yang mahal. Memang indah. Nggak masalah. Sekali lagi, nggak masalah dia pakai batu aki. Nggak masalah dia pakai cincin. Tapi ketika dia meyakini, seperti orang yang meyakini pakai gelang sebelumnya, maka dia jatuh kepada kesyirikan. Nggak dibolehkan ikhwafidin. Itu termasuk jimat. Atau ada yang mereka sebut dengan semar mesem. Jimat semar mesem ini seperti pelet begitu. Ya, seperti pelet. Pada zaman Rasulullah SAW, pelet seperti ini sudah ada. Tapi pelet yang disebut pada zaman Rasulullah yang dengan nama at-tiwalah, itu mereka pakai agar sang pasangan bisa terus mencintainya. Jadi kalau si istri yang pakai tiwalah ini, sang suami terus sayang dengan si istri. Kalau si suami yang pakai, sang istri terus sayang dengan suaminya. Itu dia. Jadi untuk melanggengkan pasangan suami istri. Kalau di Indonesia tidak seperti itu. Dia pakai pelet.
untuk apa? Untuk menundukkan istri tetangga. Dia pakai pelet untuk memelet anak gadis orang. Ini nggak dibenarkan, ikhwatiddin. Haram hukumnya, jatuh pada haram, jatuh pada kesyirikan. Demikian. Yang punya jimat-jimat semar mesem, buang segera sebelum Anda meninggal dunia. Buang. Karena itu termasuk kesyirikan. Ada juga yang mereka sebut dengan pring peletuk. Itu pohon bambu yang tunasnya itu saling berlawanan. Biasanya kan pohon bambu itu tunasnya ke atas semua. Ini enggak. Satu ke atas, satu ke bawah. Ini mereka yakini bagi penggandrung jimat, mereka yakini ini bisa membawa kelarisan dalam usaha atau penglaris. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah, ya. Yang memberi kita rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Yang mendatangkan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha yang real. Untuk berusaha dengan usaha yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun usaha-usaha yang enggak dihalalkan oleh Allah, seperti dia jual ganja misalnya. Jualannya sah. Jualan, berdagang enggak masalah. Tapi ketika yang dia jual adalah yang haram, jadi masalah, jadi enggak dibolehkan. Atau dia menggunakan yang seperti ini, meyakini yang seperti ini. Yang ini lebih parah, ikhwatiddin, lebih besar dosanya. Mereka yang berdagang dengan perdagangan yang haram, ya. Beruntunglah mereka dari perdagangan yang haram. Apakah jual sabu-sabu, ataukah dia jual ganja, ataukah dia jual khamar, ya. Maka hasilnya haram. Tapi kalau dia memakai pring peletuk ini dengan meyakini bahwasanya inilah yang membuat dia menjadi laris dagangannya, lebih besar dosanya ketimbang yang pertama tadi. Kalau yang pertama mereka berdagang, yang didagangkan adalah benda-benda yang haram, dia berdosa. Tidak sampai jatuh pada kesyirikan. Tapi kalau dia berdagang yang halal misalnya, apa perdagangannya? Emas. Jual beli emas boleh kan? Ya, nggak masalah. Tetapi dia letakkanlah pring peletuknya itu di kedainya misalnya. Kemudian laris, dia yakin inilah yang melariskan. Dia jatuh kepada kesyirikan. Lebih parah dosanya ketimbang yang jual ganja. Ya. Ketimbang yang jual khamar, ketimbang yang jual sabu-sabu, ikhwah. Makanya hati-hati dengan kesyirikan. Berbahaya sekali. Ya. Berbahaya sekali untuk akidah kita. Untuk amalan-amalan kita. Kebaikan kita bisa hapus dibuatnya. Di Indonesia, Masya Allah, banyak sekali jenis-jenis yang namanya jimat ini. Ada yang lebih populer lagi. Keris. Saya kira kalau orang Indonesia pasti tahu lah itu keris. Keris, ya, di mana sebuah senjata pusaka yang diyakini begini dan begitu. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimani Allahu ayyakum, jauhilah semua jimat-jimat. Jangan ikatkan anak Anda dengan jimat. Satu hal yang membuat kita miris, masih kecil si anak sudah dipakaikan jimat. Na'udzubillah min dzalik. Masih kecil coba. Bagaimana dengan besar dia? Masih kecil sudah dikalungkan berupa kesyirikan. Apa enggak kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala? Sangat berbahaya. Ya. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abi Daud dari Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan atau memakai jimat, berarti dia sudah berbuat syirik. Berarti dia sudah berbuat syirik. Makanya para pemirsa dimanapun Anda berada, hati-hati. Coba periksa diri Anda.
Adakah jimat yang Anda pakai? Kalau masih ada dipakai, buang itu jimat. Buang. Karena tidak akan menambah keberuntungan bagi Anda. Bahkan membuat Anda semakin merana. Terutama nanti di hari akhirat. Terutama nanti setelah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Buang semuanya. Jangan biarkan. Anda tak pakai, istri Anda pakai apa tidak? Kalau ternyata terbukti pakai, buang itu jimat. Ya. Anda tidak pakai, istri Anda nggak pakai, keluarga Anda yang ada di rumah Anda pakai apa tidak? Maka buang semuanya. Tidak dibenarkan, ikhwatiddin. Ada lagi yang masyhur di Indonesia. Ya, dia mirip-mirip jimat Arab lah. Karena orang Indonesia ini kalau sudah ada huruf-huruf Arabnya berarti ini Islami ini. Jadi mereka mungkin mengira jimat itu terbagi dua, jimat Islami yang nggak Islami. Kalau yang Islami berupa huruf-huruf Arab. Sama saja. Sama saja. Kalau sudah namanya jimat, mau Arab nggak Arab, mau Indonesia nggak Indonesia, mau Jawa, mau Padang, mau Aceh, yang namanya jimat tetap haram, nggak dibolehkan. Raja-raja ini ikhwah biasanya dituliskan di kertas. Biasanya dengan ucapan-ucapan yang kita nggak ngerti apa yang ditulis. Wow, ya, muter begitu. Kadang-kadang tulisan bismillah dibalik. Ya. Kalau bismillah itu kan dari kanan ke kiri. Ini dibalik. Jadi dari kiri kanan bismillah. Kadang-kadang nama Allah dibalik. Demikian ikhwah. Syahadat dibalik. Ini penghinaan terhadap kalimat-kalimat tauhid, terhadap simbol-simbol Islam. Gak dibenarkan, ikhwatiddin. Ya. Demikian ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau jimatnya itu isinya Al-Quran? Ya. Jadi kalau jimat itu biasanya, kalau kertas kan, kalau terkena air rusak. Biasanya pakai kertas timah, ditulislah itu, pakai jarum atau pakai apa. Qul huwallahu ahad, qul falaq dan qul binas. Inilah dilipat-lipat kertas timahnya dan dikantongin misalnya. Apakah ini dibolehkan? Kalau isinya Al-Quran, isinya hanya Al-Quran, tidak ada yang lain, tidak ada pakai wow, ya. Terkadang ikhwah ada yang mengkombinasi antara Al-Quran di tengah, Qul huwallahu ahad di tengah, kemudian tulisan wow, ya, babat terus melintang. Terkadang di atasnya ada gambar tuan gurunya misalnya. Ditempel di depan rumahnya. Atau ditempel di warung kedainya misalnya, warung nasinya misalnya. Dengan niat apa? Sebagai panglaris, syirik, nggak dibolehkan. Ya, syirik. Sebagai contoh mungkin terutama bagi antum yang sukunya suku Minang. Pernah nggak lihat di rumah makan Minang ada foto orang tua yang pakai peci agak miring, pecinya hitam putih, diletakkan di warung makannya, di rumah makannya. Itu disebut, itu namanya angku solih. Angku solih kata orang Padang. Emang kenapa? Apa nggak boleh? Nggak masalah. Kalau dia hanya menggantungkan foto tersebut di rumah makan tersebut. Nggak masalah. Mungkin kenang-kenangan. Begitu ya. Tapi kalau dia yakini foto inilah yang bisa mendatangkan kemurahan rezeki. Jatuh kepada syirik. Jatuh kepada syirik. Nggak dibenarkan. Tapi Ustadz ini kan orang soleh. Walaupun orang soleh. Nggak dibenarkan. Demikian juga ada kita lihat foto-foto para orang-orang yang dianggap wali lah begitu. Fotonya berapa gitu. Kadang-kadang ada 10, ada 20 digantungkan. Kalau dia meyakini dengan menggantungkan foto wali-wali tersebut dapat membuat murah rezekinya, jatuh kepada kesyirikan. Ini termasuk dalam kategori tamimah, jimat, gak dibenarkan. Kita kembali tadi. Bagaimana kalau isi jimatnya itu tulisan yang isinya semuanya ayat Al-Quran? Apakah dibolehkan?
para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tak boleh. Yang mengatakan boleh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa," dan kami turunkan Al-Qur'an supaya sebagai penyembuh. Ya. Jadi Al-Qur'an bisa juga sebagai penyembuh dengan cara ditulis. Demikian. Namun sebagian lagi mengatakan tak dibolehkan. Apa dasarnya? Apa pertimbangannya? Pertama, ikhwah, itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu sebagai penyembuh jika dia dibaca. Jika dia diamalkan. Bukan sekedar ditulis. Ya. Bisa kita meruqyah seseorang dengan Al-Qur'an, silahkan. Jadi bukan ditulis, dibawa kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, ikhwah, yang namanya jimat itu bisa dibawa, mungkin lupa, akhirnya terbawalah ke dalam WC. Yang namanya manusia tak terlepas kegiatannya dengan toilet. Jimat dibawa kemana-mana, terbawanyalah Al-Qur'an. Kan nggak dibolehkan. Ini bisa jatuh pada penghinaan Al-Qur'an tanpa dia sadari. Yang ketiga, ini juga saddu zara'i, yaitu penutup pintu kesyirikan. Ya. Nanti bisa saja dengan dia tulis, ini jadikan Quran, jadikan jimat, nanti dia bisa terperosok, terjerumus pada jimat-jimat yang lainnya. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi tidak dibenarkan. Yang namanya semua bentuk jimat tidak dibenarkan dilakukan oleh kaum muslimin. Mungkin para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada pernah melihat rumah orang-orang Chinese atau orang-orang Buddha yang hidup di kota, di ruko-ruko. Coba lihat rumah mereka. Itu di depannya ada bacaan-bacaan, ada kacanya, ya, ada kacanya. Saya pernah tanya itu untuk apa? Bagi mereka itu untuk penolak bala. Ya, untuk penolak bala bagi mereka. Mirip dengan apa yang banyak kita temukan di kalangan kaum muslimin. Maka tidak dibenarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwalah syirkun." Sesungguhnya ruqa, mantra-mantra, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwalah, dan pelet, syirkun, adalah perbuatan syirik. Demikian ikhwatiddin. Jadi yang kedua yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, masih dilakukan oleh kaum muslimin, yaitu kesyirikan berupa memakai jimat-jimat. Yang ketiga juga, ini juga masih banyak di kalangan kaum muslimin, yaitu ngalap berkah. Ngalap berkah dari benda-benda, apakah itu pepohonan, apakah itu dari bebatuan, demikian ikhwah fillah, atau kuburan para wali. Mereka usap-usap kuburannya, demikian, atau mengambil batu kuburannya dibawa pulang, mengambil berkah, atau dia berupa kotoran kerbau seperti yang di Jogja. Ketika yang mereka sebut kerbau itu Kiai Majang misalnya, kotorannya itu diambil, diperebutkan oleh masyarakat. Atau air mandi kerbaunya itu diambil. Mengapa mereka ambil? Ya, mereka memiliki keyakinan tertentu dengan air tersebut dan dengan kotoran tersebut. Apakah bisa menyembuhkan penyakit, ataukah bisa menolak bala, atau bisa mendapat perlindungan, dan ini semua jatuh kepada kesyirikan ikhwatifiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Mengambil berkah, ngalap berkah dari hal-hal yang seperti ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan beliau dari Abu Waqid Al-Laythi,
Qala dia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Ketika kami keluar mau berperang menuju Hunain. Jadi ini mau perang Hunain. Awal kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 10.000 pasukan sahabat dari Madinah untuk menaklukkan kota Mekah. Setelah kota Mekah ditaklukkan dan masuk Islam seluruh penduduknya, setelah itu Rasulullah pergi ke Hunain. Ya, pergi ke Hunain. Di situlah terjadi pertempuran Hunain, ya, perang Hunain yang sangat masyhur. Beliau ketika pergi ke Hunain itu bertambah 2.000 pasukannya, yaitu 2.000 dari orang-orang yang baru masuk Islam di kota Mekah. Jadi totalnya menjadi 12.000. Ya. Baik, berangkatlah mereka menuju Hunain. Ini yang disebut oleh Abu Waqid Al-Laythi. Kami keluar bersama Rasulullah menuju Hunain, mau perang Hunain. Wa nahnu hudatha ahlul bil kufur. Waktu itu kami baru masuk Islam. Ya, namanya juga mereka baru masuk Islam di Mekah. Walil musyrikin sidrah yaqifuna indaha wa yantuna biha aslihatahum. Orang musyrik mereka punya pohon bidara, di mana di pohon bidara ini mereka melakukan ibadah-ibadah. Dan juga mereka sebelum berperang, mereka gantungkan senjata-senjata mereka di pohon bidara ini. Kalau bahasa kitanya supaya senjatanya menjadi sakti. Nah itu dia. Agar senjatanya menjadi sakti. Kemudian yuqalu laha dzatu anwat. Namanya adalah dzatu anwat. Nama pohon ini dzatu anwat. Famararna bisidr. Ketika kami berangkat dari Mekah menuju Hunain, kami melintasi sebuah pohon sidr. Sebuah pohon bidara. Apa kata kami? Kata kami ini maksudnya yang baru masuk Islam tadi, yang 2.000 orang, di antara 2.000 orang. Di antaranya Abu Waqid Al-Laythi, sahabat yang juga baru masuk Islam. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tetapkanlah untuk kami pohon dzatu anwat seperti orang musyrik punya pohon dzatu anwat. Jadi mereka minta kepada Rasulullah, cobalah ya Rasulullah tetapkan untuk kami ada satu pohon di mana ya kami nanti menggantung-gantungkan senjata kami di pohon tersebut. Seperti orang musyrik itu loh ya Rasulullah. Begitulah kira-kira. Orang musyrik punya, ya kami kepingin juga punya. Jadi sebelum berperang, biar kami gantungkan dulu senjata kami ini di pohon tersebut. Artinya biar sakti. Ternyata memang keyakinan mereka belum hilang. Namanya juga baru masuk Islam. Ya, mereka baru masuk Islam. Belum tahu mereka yang seperti ini itu nggak dibolehkan. Lantas faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu akbar. Innahas sunanun. Allahu akbar. Ini merupakan perbuatan orang dahulu. Qultum walladhi nafsi biyadih kama qalat Banu Israil li Musa. Yang baru saja kalian ucapkan persis, ya, mirip seperti yang diucapkan yang diucapkan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa? Kata Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Qala innakum qaumun tajahalun. Apa kata kaumnya Nabi Musa? Jadi setelah mereka selamat dari kejaran Firaun, ya. Setelah mereka selamat dari kejaran Firaun Allah tenggelamkan, mereka Allah selamatkan ke seberang, kemudian mereka pun berjalan. Lantas apa kata kaumnya? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Falamma jawazahum, ketika mereka melewatinya, mereka melihat ada kaum sedang beribadah menghadap sebuah berhala. Ya. Menghadap sebuah berhala. Ya'kufuna ala asnamin lahum. Melihat itu, Bani Israel apa katanya kepada Nabi Musa? Ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan seperti Tuhan mereka itu. Ya.
Apa kata Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini memang benar-benar kaum yang jahil. Jadi Rasulullah menyamakan tuh sama seperti apa yang diucapkan oleh Nabi, yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Apa yang baru saja kalian ucapkan? Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, tetapkanlah, buatkanlah untuk kami satu pohon dzatu anwat seperti yang dimiliki oleh orang-orang musyrik. Sama dengan yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya Musa, buatkanlah untuk kami Tuhan seperti Tuhan mereka, yaitu patung tersebut. Demikian ikhwatiddin. Jadi ternyata ya mengambil berkah dan segala macam itu masih ada di kalangan kaum muslimin dari tempat-tempat yang seperti pepohonan, kemudian bebatuan, sampai kita lihat ada yang menganggap berkah kiswahnya Ka'bah. Ya. Ada yang berusaha memotongnya, digunting dengan dia, mau dibawa pulang, nggak tahu mau dijadikan apa. Kiswahnya Ka'bah itu ikhwatiddin, itu buatan orang Saudi. Ya, buatan orang Saudi. Ada yang sengaja mengusapkan sapu tangannya di kiswah Ka'bah begitu. Dia menganggap ini sapu tangan ini sudah nempel berkahnya Ka'bah. Saya berikan satu contoh. Ketika Umar bin Khattab melihat Hajarul Aswad dan dia bicara dengan Hajarul Aswad, apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Inilah a'lamu annaka hajarun. Aku tahu kamu itu adalah batu. La tanfa'u wa la yadur. Tidak memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi mudarat. Laula anni ra'aituka walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu yuqabbiluka ma qabbaltu. Seandainya aku tak melihat Rasulullah mencium Hajarul Aswad, niscaya aku tak akan mencium kamu, kata Umar bin Khattab. Inilah alamu annaka hajarun, kata Umar bin Khattab, ya kamu itu batu. Ya. Padahal Hajarul Aswad itu batu yang Allah sebutkan, ya, yang para ulama menyebutkan dari surga, tadinya putih. Karena banyaknya maksiat manusia itu batu menjadi hitam. Itulah dia dari surga. Tapi ternyata, ya, kenapa kita menciumnya? Itu dikarenakan memang karena Rasulullah menciumnya. Demikian. Jadi selebihnya kita tidak perlu mencium Hijr Ismail. Kita nggak perlu mencium, mengusap-usap, memeluk-meluk makamnya Ibrahim. Kita nggak perlu mengusap-usap, mencium-cium Hajar Aswad. Nggak perlu ikhwatiddin. Atau mengusap-usap, mencium Safa dan Marwah, bukit Safa dan Marwah. Nggak perlu ikhwatiddin. Karena memang nggak ada sunnahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah ikhwatiddin, ya, yang tidak dibenarkan dalam Islam. Termasuk juga sebagaimana kita katakan tadi, mengusap-usap kuburan yang dianggap kuburan para wali. Bahkan tidak hanya mengusap-usap, ada yang bahkan meminta di sana, minta jodoh, minta dimudahkan rezeki, minta naik jabatan, dan ini bahkan yang melakukan adalah para pejabat. Na'udzubillah min dzalik. Mereka seorang intelektual tapi masih begini cara berpikirnya. Tidak dibenarkan ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Ya Ibnu Abbas, jadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Kalau kamu mohon kepada Allah. Jadi bukan ke kuburan. Kuburan itu siapapun orang di dalamnya, dia tidak akan bisa mempengaruhi hidupan Anda. Ya. Oh, dia seorang nabi, walaupun dia seorang nabi. Ya, walaupun dia seorang nabi. Ketika Nabi Rasulullah SAW masih hidup, seorang datang minta doa, boleh. Ya. Tetapi kalau dia sudah meninggal, sudah wafat, tidak dibolehkan lagi minta ke kuburan, ya Rasulullah mudahkanlah jodoh saya. Tidak dibolehkan karena beliau sudah meninggal. Ya, karena beliau sudah meninggal. Tidak dibenarkan ikhwati fiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Berikutnya yaitu
sihir. Ya, berikutnya itu sihir. Sihir merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Mereka mengikuti apa yang dibacakan pada zaman kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Mereka bukan Sulaiman yang kafir, walakinna syayatina kafaru, tapi setanlah yang telah kafir. Mengenai sihir ini insyaallah akan kita bahas di kajian berikutnya. Ada sihir, kemudian nanti juga ada tatayur, juga perdukunan dan lain-lain, insyaallah masih kita lanjutkan. Semoga apa yang kita bahas manfaat. Jadi untuk siang hari ini kita telah bahas 3, yaitu kita bahas 3, yaitu gelang yang diyakini, apapun jenisnya, apapun bentuknya, yang diyakini punya kekuatan tersendiri, ya, bisa melindungi, bisa nolak bala, dan juga bisa menyembuhkan. Demikian juga halnya dengan jimat dan at-tabarruk, mengalap berkah di tempat-tempat yang memang tidak ada dasarnya, bahwasanya tempat tersebut ada berkahnya. Demikianlah ikhwatiddin. Semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan kirimkan pesan singkatnya, tapi afwan pesan singkat WA ya, bukan SMS. Karena ternyata ada yang ngirim dari SMS. Yang WA, kirim melalui WA WhatsApp 0895 6113 27778. Sekali lagi silakan kirimkan pertanyaan Anda di 0895 6113 27778. Baik, sudah ada yang masuk. Ustadz, apa hukumnya lelaki pakai gelang? Ikhwah, para pemirsa dimanapun Anda berada, mengenai laki-laki yang pakai gelang, kita sudah sama-sama pahami bahwasanya lelaki itu punya perhiasan, sebagaimana wanita juga punya perhiasan. Tetapi beda perhiasan kaum laki-laki dengan perhiasan perempuan. Wanita itu perhiasannya gelang, rantai, atau gelang kaki, atau anting-anting, atau yang ditindik di hidung seperti yang dilakukan oleh orang-orang Asia Tengah, Pakistan dan India. Ya, itulah perhiasan kaum wanita. Adapun laki-laki, kaum laki-laki, dia cincin. Ya, wanita juga punya cincin, laki-laki juga punya cincin. Hanya saja cincin untuk laki-laki hanya dibolehkan selain emas. Ya, selain emas. Perak misalnya, atau apalah, mau pakai aluminium terserah. Ya. Adapun pakai emas enggak dibenarkan. Untuk kaum wanita boleh pakai emas. Karena cincin termasuk juga perhiasan bagi kaum perempuan. Bagaimana kalau laki-laki memakai gelang? Biasanya kalau gelang laki-laki itu dia rantai kecil ya, melingkar, putih biasanya. Atau dia gelang ya, juga yang melingkar di leher, gelangnya berupa rantai. Apakah dibolehkan, ikhwah? Kembali kita katakan tadi bahwasanya gelang, rantai, gelang kaki, anting-anting itu merupakan perhiasan kaum wanita. Ya, merupakan perhiasan kaum wanita. Laki-laki tidak boleh memakai perhiasan yang dipakai oleh kaum wanita. Sama seperti laki-laki yang pakai anting-anting, kan ada juga sekarang laki-laki yang pakai anting-anting. Nggak dibenarkan. Baik dia hanya candaan atau sebagai acting misalnya, sedang berakting sebagai perempuan, nggak dibenarkan.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-musyabbihina bin nisa wal musyabbihatu birrijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai kaum laki-laki. Jadi kalau kaum laki-laki memakai gelang ya sebagai aksesoris tangan, maka dia Allahu a'lam bissawab tasyabbuh, termasuk tasyabbuh dengan kaum perempuan. La'anallahu al-mutasyabbihina bin nisa wal mutasyabbihatu birrijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki, kedua-duanya terlaknat. Saya tekankan lagi, baik dia serius maupun dia hanya sebagai aktor yang sedang membawakan aktornya seorang perempuan. Atau sebagai aktor bencong misalnya, banci, maka tak dibenarkan, terlaknat. Jadi kalau ada laki-laki yang sedang berakting pakai lipstik, gak dibolehkan, ikhwah. Ya, karena itu merupakan perhiasan kaum perempuan. Oleh karena itu, laki-laki tidak boleh pakai gelang. Kalau ditambah dia pakai gelang akar bahar, ya, atau dia pakai gelang seperti tasbih itu, ya, atau dia pakai gelang apa tadi? Pakai gelang anyaman benang putih, hitam dan merah tadi, ya. Kalau dia meyakini ada keberuntungan di sana, lebih parah dibandingkan yang pertama. Yang pertama hanya sebagai aksesoris, suka dia. Ya. Dia pergi ke toko milenial, lihatnya ada gelang, maka dia pakailah gelang. Kan banyak nih anak-anak remaja, anak-anak milenial pakai gelang apa namanya, gelang-gelang berupa anyaman kain, anyaman benang. Senang dia dipakainya. Ya, di sini dia berdosa. Kalau dia yakini benang ini bisa membawa keberuntungan, dosanya dua. Pertama, jatuh pada dosa kesyirikan. Yang kedua, jatuh pada dosa menyerupai kaum perempuan. Jadi tidak dibenarkan. Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab juga menyebutkan bahwasanya ya kaum laki-laki hanya boleh berhias dengan cincin. Adapun selebihnya seperti gelang, ada juga gelang yang di di lengan, di sini. Ya, itu semua untuk perempuan. Allahu a'lam bissawab. Habis, nggak ada lagi. Ternyata Allahu a'lam apakah HP saya yang lagi hang. Enggak, bagus. Ya, demikian ikhwatiddin. Tidak ada lagi pertanyaan yang masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini ada masuk lagi, yaitu apa hukumnya perakiraan cuaca? Ikhwah, insyaallah mengenai perakiraan cuaca ini kita akan bahas besok, ya. Insyaallah akan kita bahas besok. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah ikhwatiddin. Bila kurang mohon maaf, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Jangan lupa jaga jarak, jauhi kerumunan dan di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.